Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gak, kamu harus berhasil. Aku nggak mau buang-buang waktu. Hanya ada waktu 24 jam. Kalau kamu sudah mengiyakan, nggak ada lagi kata gagal. Kalau sampai gagal, pet shopmu nggak akan beroperasi lagi di kota A, ucap Hendra. Bos pet shop itu seketika bisa tahu kalau orang yang dia hadapi kali ini tidak main-main. Dia sudah sampai di langkah ini dengan penuh susah payah. Jangan sampai semuanya lenyap hanya dalam semalam. Bisa dikatakan kalau ini adalah kesempatan untuk mencari kekayaan baginya. Kalau sampai dia berhasil mendapatkan anjing yang bisa jungkir balik, hal ini pasti akan membawa keuntungan yang tidak sedikit. Dia akan menjadi kaya raya. Bos pet shop itu melihat-lihat hewan yang ada di pet shopnya. Lalu dengan yakin dia berkata, "Oke. Dalam waktu 24 jam aku pasti bisa melatih anjing untuk bisa jungkir balik. Aku tidak akan membuatmu kecewa." Lalu Hendra memberikan uang cash pada bos itu lalu pergi dari sana. Bagaimanapun juga kalau sampai tugasnya tidak berhasil, hidupnya tidak akan baik-baik saja. Jadi dia harus tetap berusaha untuk melakukannya. Berita Askara membawa pergi Laras dengan cepat terdengar sampai pada ketiga kakaknya, di dalam ruang tamu kastil. Terdengar suara teriakan yang begitu keras, "Ben, apa otakmu udah nggak berguna? Aku kan sudah minta kamu mengawasi Laras agar tidak bisa keluar pulau. Gak hanya membiarkannya keluar pulau, tapi kamu juga membiarkannya pergi meninggalkan pulau ini naik pesawat pribadi Askara. Dasar bodoh." Ben sedang menggendong boneka yang dia beli untuk Kamala. Dia hanya diam tak bersuara menundukkan kepala karena merasa bersalah. "Kamu ngapain aja sampai nggak bisa mengawasinya? Kok kamu nggak bisa mengawasi orang yang sudah besar sepertinya?" Aaron tidak habis pikir. Laras sudah dibawa Askara. Entah apa yang akan dia lakukan pada Laras. Aaron tidak berani memikirkan apa yang akan dilakukan Askara terhadap adik kesayangannya itu. Laras adalah adiknya. Ada banyak pria liar di luaran sana yang pikirannya tidak bisa mereka pahami. Terutama Askara. Tidak disangka semakin dijauhkan dan dihindarkan, akhirnya dia tetap bisa membawa Laras kabur. "Apa yang terjadi?" tanya Sandy dengan sinis menatap ke arah Ben. Ben dengan nada rendah berkata, waktu itu HP-ku dibuat mainan Arga. Lalu nggak sengaja jatuh ke kolam." Kaki panjang Aaron menginjak kaki Ben. "HP-mu jatuh ke air, terus nggak bisa telepon. Apa cuma ada satu HP yang bisa telepon? Apa telepon di sini nggak bisa dipakai? Mau cari alasan apa lagi kamu? Kelihatannya kamu keenakan bermain dengan anak-anak ya." Ben lalu membalas dan melawannya, "Kalau kamu yang ada di posisi ini, kamu juga akan begitu." "Gak mungkin. Aku." Saat Aaron akan mengarahkan sesuatu tiba-tiba ada yang memeluk kakinya dengan lembut. Kamala menghampiri dan menempel di kaki panjangnya sambil menempelkan wajahnya. Dengan matanya yang terbelalak berkata, "Paman, kalian sedang bertengkar?" Enggak, Paman sedang kerja," ucap Aaron yang emosinya seketika sirna karena pelukan Kamala. Juna bertanya, "Paman ayo kita lihat senjatanya." "Oke, Paman ajak kalian," jawab Aaron dengan senang hati mengajak Juna dan Argina ke gudang senjata. Ben diam-diam melihat Aaron yang meninggalkannya. Perubahannya bisa terjadi dalam sekejap. "Paman, coba lihat." Arga menunjuk ke arah pisau tentara Swiss. "Ini pisau dari Paman. Aku sangat suka." "Lia, Paman aku juga mau pisau," ucap Kamala. Ben mencubit pipi Kamala. "Tunggu 2 hari lagi. Paman akan buatkan kamu cincin yang bisa menjagamu." Kamala, Jani, Argina semua akan dapat. "Makasih Paman." Mereka tersenyum senang. Meskipun dia tidak tahu cincin apa yang bisa menjaga mereka, tapi mereka sangat senang. Sama-sama, Ben sangat menyukai mereka. Lalu tidak tahan untuk memeluk mereka. Kamael berlari dan menghampiri Sandy lalu menarik jemari tangannya. "Ngapain?
Tanya Sandi tapi tanpa sadar dirinya sudah berdiri. Kamael terus menarik tangannya menuju pintu ruang baca. Masuk, ucap Kamael sambil menunjuk ke arah pintu. Pintu terdorong terbuka. Lalu Kamael berada di hadapan rak buku-buku. Paman, aku mau buku. Yang dipenuhi Sandi dengan ragu. Apa kamu mengerti isi bukunya? Lalu Sandi mengambil buku untuk Kamael. Kamael menggelengkan kepala. Paman, bacakan ya. Aku mau dengar. Aku membacakanmu buku. Mama biasanya membacakan cerita untukku. Sandi duduk di sofa lalu membuka buku, klik setiap halaman buku itu. Kamael dengan patuh duduk di samping Sandi. Sandi mulai membacakan buku untuk Kamael. Jani juga datang menghampirinya naik ke atas sofa lewat kaki panjang Sandi seperti seekor kucing yang lucu, lalu duduk diam tenang mendengar ceritanya. Langit sudah mulai gelap, ketiga paman harus masuk ke ruang baca untuk menghindari keenam anak itu. Sekarang gimana? Laras sudah dibawa Askara menuju negara H. Aaron jengkel. Lia, Askara pasti bangga karena nggak ada yang mengejarnya, ucap Ben. Aaron sebenarnya ingin menyalahkan Ben lagi. Tapi memikirkan hal yang dilakukan ketiganya tadi sore membuat Aaron hanya diam tak bisa berkata-kata. Kenapa semua berubah tak bisa dikendalikan saat berhubungan dengan keenam anak itu? Sangat menakutkan, biarkan dia pergi, ucap Sandi. Apa? Aaron terkejut. Ben tidak paham, apa maksudmu Kak? Apa kamu menerima Askara? Apa kamu lupa gimana dia memperlakukan Laras? Aku nggak setuju. Aku juga nggak setuju, ucap Ben dengan tatapan mata yang berubah menjadi tajam. Meskipun mereka sangat menyukai anak-anak, tapi tetap saja mereka adalah anak-anak. Askara ya Askara. Tidak bisa disamakan. Laras pergi ke kota A cepat atau lambat dia pasti akan menyadari kalau dia adalah istri Askara. Aaron, kamu ikuti dia, temani dia. Satu hal yang harus kamu lakukan adalah jangan sampai Askara semakin mendekatinya, ucap Sandi. Aaron dan Ben tertegun diam. Matanya terbelalak, dan mengerti apa maksud ucapan Sandi yang sebenarnya. Selama dia kembali ke kota A, orang yang dulu mengenali Prisa akan langsung memikirkan Askara saat melihat Laras dengan wajah yang sama persis dengan Prisa. Kalau berita ini sampai ke telinga Laras, dia pasti langsung kembali ke sini, ucap Aaron. Askara nggak bodoh. Takutnya anak buahnya sudah mengatur ini semua, ucap Ben. Masalah ini pasti akan terungkap, ucap Aaron. Seperti saat kita menciptakan adegan kematian palsu Prisa. Tapi pada akhirnya tetap saja Askara bisa menemukannya. Terus gimana? Ucap Sandi. Kalau gitu, aku. Sandi masih belum menyelesaikan ucapannya. Terdengar suara ketukan pintu oleh tangan-tangan anak kecil. Paman, 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 paman. Ben membuka pintu. Kamala yang berdiri di depan pintu dengan wajah yang begitu menggemaskan bertanya, Paman, aku ngantuk. Aku ingin tidur. Aku juga ingin tidur, ucap Juna. Aku juga, ucap Arga. Tidur, ucap Argina. Jani masuk ruang baca dan mencoba naik dalam pelukan Sandi. Aku mau tidur pakai bajunya Paman. Sandi terdiam. Kamael diam menatapnya seolah sedang mengamati sikap naif ketiga paman itu. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.